Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa yang mengikuti dan hadir tepat waktu pada kegiatan pelatihan Unpad SAS atau seri analisis statistik berbasis web bagi mahasiswa dan dosen Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Sebagai bagian dari kegiatan PPM atau pengabdian pada masyarakat integratif virtual Universitas Pajajaran pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael, berperan sebagai MC untuk memandu kegiatan pelatihan kali ini. Sebelumnya, saya ingin membacakan kembali ketentuan dan juga tata tertib terkait kegiatan pelatihan kali ini. Nah, ini dia tata tertibnya. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama akun Zoom yang sama dengan nama yang telah didaftarkan pada link pendaftaran sebelumnya. Kedua, peserta diharapkan berpakaian sopan dan berperilaku sopan selama proses pelatihan berlangsung. Ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan mikrofon atau mute selama proses pelatihan berlangsung, kecuali saat proses tanya-jawab. Keempat, peserta yang mengaktifkan video saat kegiatan pelatihan berlangsung dapat menggunakan background virtual yang telah dikirimkan melalui WA Group pelatihan. Kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan ketika proses tanya-jawab dengan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom atau melalui kolom chat Zoom dengan menggunakan format nama garis bawah pertanyaan. Keenam, e-sertifikat dapat di-download pada link Unpad SAS yang nanti akan diberikan oleh panitia bagi peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan mengerjakan dan mengisi link Google Form berikut yang akan diberikan selama acara pelatihan berlangsung. A. Daftar hadir presensi yang diberikan sebanyak 2 kali. B. Pretest dan post-test terkait pelatihan. Dan C. Kuesioner terkait pelaksanaan acara kegiatan pelatihan. 7. Seluruh peserta berkesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diumumkan pada akhir acara. Sesuai dengan ketentuan dan tertib acara, seluruh peserta berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diberikan di akhir acara. Untuk itu diharapkan peserta dapat berpartisipasi aktif dalam acara ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan agenda inti pada kegiatan pelatihan hari ini. Yang pertama kita akan memulai dengan pembukaan dan pembacaan doa serta kata-kata sambutan. Kemudian kita akan melakukan pengerjaan pretest sebagai peserta pelatihan. Kemudian kita akan menerima pemaparan materi teknik sampling dan analisis psikometri oleh Ibu Dr. Ratna Janika MT dan Bapak Mustafa Hafaz SHMKOM. Selanjutnya kita akan mengerjakan post-test bagi para peserta pelatihan. Kemudian kita akan akhiri dengan penutupan. Baik, agenda selanjutnya merupakan pembacaan doa. Kepada Muhammad Nabil, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa lana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda dhakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Sabtu tanggal 24 Juli 2021, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, dan para pemimpin kami, serta negara kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan pelatihan Unpad seri analisis statistik berbasis web di Zoom meeting ini sebagai majelis ilmu yang diridhoi oleh-Mu, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang hadir dan dapat memberikan sumbangsih terbaik untuk pengembangan ilmu pengetahuan di negeri. Ya Allah, ya Rabbana, kegiatan ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami. Bukakanlah pikiran kami dan sucikanlah hati dan jiwa raga kami.
agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Ya Allah, ya Rahim, berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para guru kami, dan pemimpin kami. Akhirkanlah hidup kami dalam husnul khotimah, serta pertemukanlah kami kelak dalam surgamu yang penuh dengan kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Muhammad Nabil. Acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembukaan. Kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Dr. Ratna Janika MT. Kepada Dr. Ratna Janika MT, dipersilakan. Baik, terima kasih Michael. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat, tidak kurang satu apapun juga. Pertama-tama saya atas nama dosen pembimbing lapangan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini mengucapkan terima kasih kepada pihak Institut Agama Islam Darussalam Ciamis yang sudah berkenan menerima kami semua walaupun secara virtual. Saya lihat Pak Wakil Rektor sudah hadir. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Saya juga berterima kasih pada Pak Slamet, semoga sudah sehat ya Pak ya, kelihatannya alhamdulillah mudah-mudahan sudah sehat. Pak Rifki, terima kasih juga yang sudah membantu sehingga kegiatan ini secara keseluruhan bisa berjalan pada pagi hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah mengikuti kegiatan kami pada pagi hari sampai siang hari nanti. Jadi Bapak Ibu mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan adalah sambil memperkenalkan di sini saya bersama tim peneliti yang mengembangkan Unpad seri analisis statistik yang berbasis web. Ada Ibu Dr. Fitri Arianti Abidin sebagai juga peneliti, lalu kemudian ada Bapak Dr. Ahmad Gimi sudah hadir juga, dan kemudian Pak Mustafa Hafaz Mkom. Nah, kamilah yang mengembangkan Unpad SAS berbasis web ini. 2018 kami pernah mengenalkan Unpad SAS di IAID, tetapi saat itu belum berbasis web, jadi masih prosesnya harus install programnya. Ada kesulitan karena installnya cukup panjang, sehingga berdasarkan masukan-masukan tersebut, tahun ini alhamdulillah kami sudah berhasil mengembangkan softwarenya, tidak lagi perlu install, tapi cukup melakukan registrasi, lalu kemudian kita bisa buka langsung di dalam web. Nah, ini adalah kesempatan pertama kami mensosialisasikan apa yang sudah kami hasilkan oleh tim peneliti kepada pihak IAID Ciamis. Jadi harapan kami semua apa yang sudah kami hasilkan bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi Bapak dan Ibu di IAID yang tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam pengajaran maupun penelitian yang akan terkait dengan statistik. Memang menunya cukup banyak, tetapi karena keterbatasan waktu, kami belum bisa menjalankan atau memberikan sosialisasi semuanya pada hari ini. Tapi kalau memang dibutuhkan, nanti kita kapan-kapan bisa berunding lagi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Ada keuntungan juga dalam keadaan pandemi ini, fasilitas Zoom teknologi sangat mudah, sangat gampang diakses dari setiap tempat, sehingga walaupun kegiatan-kegiatan dilakukan berjauhan, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Michael selaku pembawa acara. Jadi mungkin saya juga perkenalkan. Di dalam tim kami ini selain ada tim peneliti, ada 9 mahasiswa KKN. Jadi KKN kami di Universitas Pajajaran
itu sekarang dikaitkan dengan PPM dosen. Jadi mahasiswa KKN harus membantu kepada kegiatan pengabdian masyarakat dosennya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada siapa mungkin yang tidak dikenal di luar IAID selain kami tim peneliti, itu adalah mahasiswa-mahasiswa kami yang membantu kegiatan untuk hari ini. Jadi ada 9 yang membantu termasuk yang menjadi MC pagi ini yaitu Michael. Itu saja barangkali, terima kasih. Semoga semuanya berjalan mudah dan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ratna. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Wakil Rektor Institut Agama Islam Darussalam Ciamis kepada Dr. Husni Toya MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Adinda Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulumi wal hikam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Ratna Jatika MT selaku Ketua Tim Dosen Pembimbing PPN Unpad Bandung yang telah berkenan melanjutkan PPM yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2018. Dan mudah-mudahan kegiatan PPM Unpad dalam rangka melalui pelatihan Unpad seri analisis statistik berbasis web memberikan banyak manfaat kepada sivitas akademika Institut Agama Islam Darussalam yang berada di relatif di daerah di pedesaan. Karena memang kampus kita berada di sebuah desa di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam. Jadi kalau Pondok Pesantren Darussalam sendiri sudah berdiri sejak tahun 1929, sedangkan Institut Agama Islam Darussalam sendiri pertama kali membuka Fakultas Syariah itu pada tahun 1970. Sekali lagi, saya atas nama Rektor menyampaikan terima kasih kepada tim KKN PKN Unpad yang telah berkenan memberikan pelatihan Unpad seri analisis statistik berbasis web. Sekali lagi dengan harapan pelatihan ini akan menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan sivitas akademik IAID di bidang pengolahan dan analisis data melalui Unpad SAS. Selain itu, mudah-mudahan pelatihan ini juga bisa melengkapi horizon statistik sivitas akademik IAID dalam penggunaan aplikasi statistik berbasis komputer dan berbasis web. Karena sepengetahuan saya selama ini pengolahan data dan analisis statistik di kalangan sivitas akademika IAID itu lebih banyak menggunakan aplikasi yang sudah jadi, khususnya aplikasi SPSS, Statistical Package for Social Sciences, atau untuk mahasiswa ekonomi syariah itu cenderung menggunakan aplikasi Fuse. Mudah-mudahan pelatihan Unpad SAS ini akan melengkapi, kalau bisa malah mengganti aplikasi-aplikasi yang sudah ada, karena terus terang sebagian besar mahasiswa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, menurut saya itu bukan aplikasi yang asli, ya, tapi aplikasi yang mungkin diunduh secara tidak tepat dari aspek hukum. Jadi mudah-mudahan aplikasi Unpad SAS berbasis web ini lebih berkah ketika digunakan karena tidak ada unsur pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya. Yang kedua, atas nama Ibu Rektor, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila
proses penerimaan dan penyambutan tim KKN PKN Unpad di lingkungan Institut Agama Islam Darussalam ini kurang maksimal, karena terus terang saja perlu kami sampaikan bahwa hari kemarin IAID telah kehilangan salah satu dosen tetap terbaiknya, Ibu Fadilah Aisyah Amini, SPD MPD, yang secara mendadak tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Beliau adalah dosen andalan pada salah satu program studi kita, dan secara mendadak karena tidak sakit, kita tidak mendengar beliau sakit, tapi hari kemarin kita menerima kabar beliau dipanggil, dan baru tadi malam mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 subuh beliau selesai dimakamkan. Sehingga banyak dosen tetap, karena mohon maaf dosen tetap IAID itu secara keseluruhan hanya berkisar 78 orang, sehingga hubungan antar dosen itu sangat kohesif, sehingga kalau ada sesuatu terjadi pada dosen yang lainnya relatif ikut melaksanakan, karena mungkin jumlahnya tidak sebanyak perguruan tinggi besar, apalagi Unpad yang dosennya saya kira ribuan. Kalau di kita dosennya tidak terlalu banyak, juga tempat tinggalnya juga relatif saling berdekatan. Sebelumnya beberapa staf dan dosen tetap IAID juga baru selesai melaksanakan isolasi mandiri, sehingga sekali lagi saya atas nama Ibu Rektor menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan dan penyambutan tim KKN PKN Unpad tidak maksimal. Demikian sambutan saya mewakili Ibu Rektor, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Husni Toyar. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Diharapkan bagi para peserta untuk mengaktifkan videonya dan tetap aktif videonya selagi saya memberikan aba-aba. Baik. Baik, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, ada 2 slide, jadi akan dihitung sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat serta rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan acara dengan pengerjaan pretest melalui link yang akan disediakan pada kolom chat Zoom oleh panitia dengan waktu kurang lebih 10 menit. Jadi, Bapak Ibu dosen serta mahasiswa sekalian dapat melihat kolom chat Zoom-nya, sudah disediakan link pretestnya. Kita akan sediakan waktu 10 menit. Apabila ada kesulitan, bisa langsung saja hubungi panitia di kolom chat Zoom ataupun di grup WA-nya. Terima kasih.
Baik, waktu pengerjaan kurang lebih 5 menit lagi. Apabila ada kesulitan, bisa langsung tanyakan saja kepada panitia. Terima kasih. Baik, pada para peserta diingatkan waktu pengerjaan 3 menit lagi. Terima kasih.
Baik, bagi para peserta, waktu pengerjaan telah selesai, namun masih dapat tetap dikerjakan dan dikumpulkan selama rangkaian acara berlangsung. Selanjutnya, sebelum masuk pada agenda pemaparan materi, saya akan memperkenalkan dan membacakan secara singkat CV moderator pada pelatihan Unpad SAS kali ini. Beliau merupakan Dr. Fitri Ariyanti Albidin, MPSI, psikolog. Beliau lahir di Bandung 21 Februari 1979 dan berpendidikan terakhir S3 Fakultas Psikologi dan lulus dari Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan Ketua Pusat Studi Inovasi dan Penelitian Psikologi. Langsung saja kepada Dr. Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dosen di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, juga teman-teman mahasiswa, peserta pelatihan Unpad SAS berbasis web. Senang sekali hari ini saya bisa hadir pada acara ini, dan mudah-mudahan meskipun tadi saya mendengar Bapak Ibu salah seorang rekannya mengalami kedukaan begitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita hari ini. Baik, saya akan berperan sebagai moderator, akan memandu jalannya penyampaian materi dan nanti pada saat sesi diskusi. Jadi penyampaian materi akan terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pagi dan nanti sesi siang. Telah hadir bersama kita 2 orang narasumber yang juga merupakan pengembang dari Unpad SAS atau seri analisis statistik berbasis web ini. Beliau adalah Ibu Dr. Ratna Jatnika dan Bapak Mustafa Hafaz. Sebelum saya memberikan kesempatan pada beliau untuk menjelaskan dan memberikan pelatihan mengenai Unpad SAS ini, tentunya saya akan memperkenalkan dulu mereka berdua. Baik, yang pertama adalah Ibu Dr. Ratna Jatnika MT. Beliau lahir di Bandung 2 Desember 1963 dan merupakan doktor dari Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Beliau mengajar mata kuliah statistik yang juga sudah beberapa tahun terakhir ini menggunakan aplikasi Unpad SAS. Selain itu, beliau juga memegang amanah sebagai manajer riset, inovasi, dan kemitraan di Fakultas Psikologi. Kita beri tepuk tangan secara virtual kepada Ibu Ratna. Boleh diklik reaksinya, Bapak Ibu? Nah, oke. Baik, yang kedua, pembicara yang kedua adalah Bapak Mustafa Hafaz, SHMKom. Beliau lahir di Tasikmalaya 17 Desember 1960, sama-sama Desember ya Bu Ratna ya, ulang tahunnya bisa barengan nih. Kemudian pendidikan terakhirnya beliau adalah S2 Rekayasa Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Lembaga Ilmu Komputer Manajemen Informatika. Saat ini beliau beraktivitas sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Mari kita berikan tepuk tangan virtual juga kepada Bapak Mustafa Hafaz. Ya. Baik, agar waktunya efektif, ini kita punya waktu untuk pemaparan materi pertama cukup panjang, yaitu kurang lebih 2 jam. Dari sekarang sampai dengan 11.30 sebelum nanti kita masuk sesi diskusi. Meskipun pemaparan materi 2 jam, ini jangan khawatir tidak akan bosan karena nanti akan diselingi dengan latihan-latihan dan pembawaan yang menarik begitu ya dari Ibu Ratna dan Pak Mustafa. Kepada Ibu Ratna dan Pak Mustafa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fitri untuk kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, materi yang pertama yang akan disampaikan itu adalah mengenai analisis psikometri. Nanti saya berikan konsep sederhana sebentar, kemudian setelah itu akan masuk kepada Unpad SAS, nanti teknik untuk Unpad SAS-nya akan lebih banyak dipandu oleh Pak Mustafa.
Jadi mungkin betul bahwa Unpadsas dikembangkan salah satunya untuk mengatasi maraknya pembajakan ya kepada software yang ada seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor. Kemudian di samping itu ada beberapa hal yang kami bisa tambahkan dibandingkan dengan SPSS. Misalkan nanti kita lihat ya kode psikometri di SPSS ada apa, kemudian di Unpadsas ada apa. Izinkan saya share screen. Nanti materinya bisa dikirimkan kepada peserta PPT-nya. Akan share screen dulu. Sudah terlihat ya Bu Fitri? Bu Fitri sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Nah, ini yang materi pertama itu adalah tentang analisis psikometri. Jadi Bapak dan Ibu dalam penelitian tentu saja banyak menggunakan alat ukur ya, baik kuesioner begitu ya, atau alat ukur dalam bentuk pengukuran-pengukuran mengenai ability barangkali ya. Bapak dan Ibu, kita kalau dosen juga banyak membuat ya alat ukur mengenai misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan sebagainya ya. Di samping kuesioner-kuesioner yang kita lakukan untuk pengukuran variabel. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa alat ukur itu baik ataukah tidak? Tentu baik atau tidak itu akan kita lakukan pengujiannya. Nah, saya beri konsepnya dulu secara singkat, nanti kita akan berikan contoh dalam Unpadsas, kemudian nanti Pak Mustafa akan memandu bagaimana menggunakannya di dalam Unpadsas berbasis web. Ini karakteristik tes yang baik, dia harus direncanakan dengan baik gitu ya, dan kemudian dievaluasi secara empiris. Nah, kita lebih fokus pada ini ya, evaluasinya secara empiris, karena nanti kita akan bicara tentang analisis item dan reliabilitas terutama ya, walaupun ada validitas tapi belum diberikan di dalam kegiatan saat ini. Jadi kita lebih pada evaluasinya secara empiris. Untuk evaluasi secara empiris ini sebetulnya kegiatannya. Jadi itu yang pertama, dia alat ukurnya harus reliable, yang kedua harus valid, dan yang ketiga terdiri dari item-item yang baik. Ini sebetulnya 3 sifat psikometrik dari suatu alat ukur, maupun alat ukurnya kuesioner, maupun alat ukurnya seperti ini, soal-soal UTS seperti itu ya, dalam bentuk tes kognitif, tes ability begitu ya. Tetap ada 3 hal yang harus kita penuhi, yaitu dia harus reliable, dia harus valid, dan harus terdiri dari item-item yang baik begitu ya. Ada 3 ini. Lalu kemudian saya mulai dengan yang pertama ya, bagaimana sih kita tahu bahwa item-item kita baik begitu ya. Item-item kita baik atau tidak, pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu alat ukur baik atau tidak, itu prosedurnya kita sebut sebagai analisis item. Nah, analisis item itu sebetulnya dibagi kepada ada 4 ya. Ada item difficulty atau tingkat kesukaran, ada daya pembeda, discriminality, dan ada distractor power, serta item karakteristik. Nah, kita akan bisa bahas 3 ya, 1, 2, 3. Yang keempat tidak bisa karena itu harus digambarkan dalam suatu kurva, begitu ya. Nah, yang pertama ada yang namanya tingkat kesukaran. Apakah item kita sukar atau tidak, begitu ya. Bapak dan Ibu, sederhananya adalah seperti ini. Kalau saya punya pertanyaan, multiple choice ya, pilihan ganda diberikan kepada siswa misalnya. Pertanyaan saya adalah, ibu kota Indonesia adalah gitu ya. Pilihan jawabannya A. Jakarta, B. Bandung, C. Semarang, D. Surabaya, begitu ya. Nah, ketika 80% misalnya dari peserta yang mengisi kuesioner itu menjawab A, berarti 80% jawabannya benar. Begitu ya. Nah, kalau dia banyak yang betul menjawabnya, hampir mendekati 100% menjawabnya betul, maka kita sebut item tersebut item yang mudah. Kalau banyak yang salah, maka item tersebut disebut item yang sulit. Begitu. Jadi sederhananya untuk mengukur tingkat kesulitan item tersebut, Bapak dan Ibu hanya menghitung ini, proporsinya saja. Proporsi ada berapa responden yang menjawab benar
benar pada item tersebut. Kalau makin tinggi proporsinya, maka dia disebutnya makin mudah. Kalau makin kecil proporsinya, maka dia disebutnya makin sukar. Lalu kemudian berapa yang optimal? Biasanya item yang disebut optimal atau sedang itu adalah antara 0,5 sampai dengan 0,7. Tentu di dalam membuat alat ukur jangan susah semua, jangan mudah semua, karena kita ingin mengukur abilitasnya daripada satu peserta, begitu ya. Nah, ini adalah menghitung item difficulty apabila alat ukurnya bentuknya tadi test ability. Ada benar salah, begitu ya. Kalau test ability itu ada benar salah. Tapi kalau kuesioner yang sangat setuju sampai sangat tidak setuju, tentu kita nggak bicara benar salah. Nanti ada lagi caranya. Nah, jadi tingkat kesukaran item ini dapat diterapkan pada alat ukur yang bentuknya tadi ada jawaban benar dan ada jawaban salah. Bapak Ibu, jadi alat ukur itu kita nanti bagi dua. Yang pertama kita sebut sebagai maksimal performance test, yaitu tes-tes ability seperti yang tadi, ujian-ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau tes-tes lain untuk mengukur ability yang ada jawabannya benar salah. Nanti tingkat kesukarannya dihitung dengan cara ini. Yang kedua, ada tes yang tidak bicara benar salah. Misalnya, bagaimana pendapat kita terhadap PPKM? Mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Misalnya 5 pilihan jawaban. Sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, misalkan dan seterusnya. Maka di situ kita tidak bicara benar atau salah. Bapak Ibu mau menjawab yang mana, itulah sikap Bapak Ibu. Karena dia tidak ada benar salah, nanti cara menghitungnya berbeda. Bukan bicara tingkat kesulitan. Di dalam item-item yang bentuknya typical performance seperti kuesioner yang tadi, kita tidak bicara tingkat kesulitan, tetapi yang dihitung oleh kita namanya adalah, saya kembali ke sini, namanya adalah proportion of endorsement. Jadi kalau tingkat kesukaran item diterapkan pada kuesioner yang ada jawaban benar salah, pada alat ukur yang ada jawaban benar salah, kalau proportion of endorsement digunakan istilahnya untuk alat ukur yang tidak ada jawaban benar salah yang kita sebut sebagai typical performance test. Model kuesioner yang tadi skala Likert itu. Ya, sama tetapi yang dihitung adalah proporsi yang menjawab pada pilihan jawabannya. Jadi yang misalnya menjawab A ada berapa persen, menjawab pilihan kedua ada berapa persen, menjawab pilihan ketiga berapa persen, dan seterusnya ya. Nah ini itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam analisa item itu yang disebut sebagai daya pembeda item. Daya pembeda item itu adalah, kalau saya ini adalah daya pembeda item biasanya dihitung dengan cara ini. Daya pembeda item itu biasanya diukur dengan cara, nah ini ya, mengkorelasikan setiap item dengan total. Jadi daya pembeda item atau item discriminality dilakukan dengan menghitung korelasi item total. Menggunakan korelasi product moment Pearson seperti yang ada rumusnya di sini. Atau kalau untuk jawaban benar salah nanti karena dia dikotomus, istilahnya kita sebut sebagai korelasi biserial. Tapi itu sama. Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing dengan rumus, tapi kita harus tahu. Oh nanti kita akan menghitungnya dengan software begitu ya. Nah ini adalah daya pembeda item. Begitu ya. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau sudah menghitung korelasi item dengan totalnya? Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu punya 10 item, maka item yang pertama dikorelasikan dengan skor total. Item yang kedua dikorelasikan dengan skor total. Item yang ketiga dikorelasikan dengan skor total sampai item ke-10 dikorelasikan dengan skor total. Kita tahu Bapak Ibu kalau korelasi itu karena kita menggunakan korelasi product moment Pearson,
maka besarnya korelasi akan bergerak dari -1 paling kecil dan +1 paling besar. Nah, oleh karenanya daya pembeda item juga nanti besarannya akan bergerak dari -1 sampai dengan +1. Lalu mana yang disebut item yang mempunyai daya pembeda yang baik? Mana item yang mempunyai discriminality yang bagus? Item yang punya discriminality yang bagus mengatakannya begini, prinsip utama pemilihan item adalah mencari koefisien yang setinggi mungkin dan menyingkirkan item yang mempunyai korelasi negatif atau 0. Jadi semakin korelasinya mendekati 1, maka dia itemnya makin baik. Semakin itemnya mendekati minus atau minus begitu ya, maka itemnya itu sangat tidak baik. Berapa besarannya? Ada berbagai macam kriteria. Kalau menggunakan konsepnya dari orang yang namanya Frydenberg dan Kaplan dari bukunya, dia mengambilnya minimal 0,3. Yang digunakan disebut item yang bagus. Di bawah itu katanya harus diganti atau direvisi. Tapi kalau Guilford menyarankannya minimal 0,4. Jadi boleh saja mau menggunakan kriteria yang mana, yang penting dia positif. Begitu ya, 0,3 atau 0,64 itu adalah perkiraan kira-kira untuk mengambil atau menentukan bahwa item kita merupakan item yang baik. Di bawah angka itu kita harus revisi. Kalau itemnya cukup banyak, ada wakil-wakilnya yang lain, boleh saja kemudian kita buang saja itemnya, ya. Nah, ini adalah yang namanya item discriminality. Jadi saya ulang, yang difficulty item, tingkat kesulitan atau proportion of endorsement, kita hitung tadi proporsi ya. Proporsi yang menjawab pada jawaban tersebut, pada pilihan jawaban. Yang A dijawabnya berapa persen, di B berapa persen, dan seterusnya. Begitu ya. Lalu kemudian daya pembeda item, discriminality, dihitung dengan korelasi item dengan totalnya. Ya, sederhana ya Bapak Ibu. Kemudian ini enggak usah, nanti tinggal di bahan bacaan saja. Kemudian ada distractor power. Distractor power itu adalah seperti ini. Misalnya tadi saya punya pertanyaan ya. Ibu kota Indonesia adalah 1 Jakarta, 2 Bandung, 3 Semarang, yang keempat itu adalah Surabaya. Kalau misalnya distractor ini fungsinya adalah orang yang tidak belajar, siswa yang tidak belajar akan bingung dengan pilihan-pilihan jawaban ini, begitu ya. Tapi orang yang belajar akan bisa memilih dengan baik. Akan tetapinya bagaimana? Kalau kemudian pilihan jawabannya saya bikinnya seperti ini. 1 Jakarta, 2 Sydney, 3 Kuala Lumpur, kemudian 4 adalah Hanoi. Ketika dituliskan ibu kota Indonesia adalah A Jakarta, B Sydney, C adalah Kuala Lumpur, dan D Hanoi, nggak belajar pun orang sudah akan bisa memilih bahwa ibu kota Indonesia pasti Jakarta. Karena kota-kota lain yang ada di dalam pilihan jawaban tersebut, dia bukan kota yang ada di Indonesia. Nah, artinya apa? Maka artinya pilihan jawaban kedua, ketiga, dan keempat tidak berfungsi sebagai distraktor. Bahasa Indonesianya distraktor itu adalah pengecoh. Jadi jawaban B, jawaban C, dan jawaban D, yang kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai daya pengecoh. Karena sudah pasti orang bisa memilih. Nah, kita itu di dalam membuat item dengan pilihan berganda harus mampu membuat pilihan-pilihan yang jawaban yang bisa mengecoh. Sehingga hanya orang-orang yang belajar saja yang bisa memilih jawaban yang benar. Yaitu adalah daya pengecoh. Nah, daya pengecoh pun juga nanti sama akan dihitung dengan proporsi yang menjawab pada pilihan jawaban yang salah. Kalau pilihan jawaban yang salah itu proporsinya tinggi, begitu ya,
itu mungkin dia mengecoh begitu ya. Tapi kalau tidak ada yang memilih, berarti dia nggak berfungsi sebagai pengecoh. Jadi kalau di pilihan yang jawaban yang salah itu orang yang tidak belajar, tidak ada yang memilih, berarti dia tidak berfungsi sebagai pengecoh atau tidak mempunyai distraktor. Nah ini cara-cara ini ada nanti di dalam Unpadsas, semuanya ada. Mulai dari daya pembeda, tingkat kesulitan, dan distraktor powernya nanti bisa keluar. Ini mungkin kelebihan yang bisa kita keluarkan, karena kalau di SPSS itu hanya ada korelasi item total saja. Yang lainnya itu harus dihitung secara manual. Ada pilihan-pilihan menghitung manual, tapi tidak ada di dalam khusus yang scale di dalam SPSS reliability, begitu ya. Nah itu. Kemudian, kalau yang ini sebagai pengetahuan saja karena belum dikembangkan juga dalam Unpadsas, karena ini harus dibikin dalam bentuk kurva, dalam bentuk grafik untuk menggambarkan perilaku dari setiap item di dalam suatu alat tes, begitu ya. Nah, saya sekarang akan masuk kepada yang kedua, yaitu yang disebut dengan reliabilitas. Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan reliabilitas begitu ya? Apa sih yang disebut alat ukur yang reliable? Disebut istilah lainnya adalah tingkat kepercayaan suatu pengukuran. Disebut sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, ada yang disebut konsistensi, kestabilan, dan sebagainya ya. Kemudian ditulis di bawahnya ada pernyataan bahwa secara konseptual, ide pokoknya adalah sejauh mana skor pengukuran terbebas dari errornya. Besarnya sama antara -1 sampai +1 dan kita tetap mengacu kepada yang positif, begitu ya. Nah, saya jelaskan dulu tentang reliabilitas ini. Misalnya, begitu ya. Misalnya ada peserta gitu ya, ibu siapa, Ibu Nurjanah gitu ya. Saya tadi ingat ada Ibu Nurjanah ya di dalam grup yang bertanya. Kemudian Ibu Nurjanah itu minta tolong pada pembantunya begitu ya. Bibi, tolong belikan gula ke warung begitu ya. Lalu bibinya pergi ke warung beli gula putih begitu ya. Kemudian pulang beli gula 1 kilo. Dimasukkan ke toples sama Ibu Nurjanah. Ketika dimasukkan ke toples oleh Ibu Nurjanah, penuh 1 toples persis ya, udah gitu ya, selesai. 3 hari kemudian banyak tamu, bikin banyak kopi, banyak teh manis, segala macam, gulanya habis 3 hari kemudian. Bu Nurjanah bilang lagi ke bibinya, Bibi beli gula lagi ya, Bi, ke warung yang sama gitu ya, 1 kilo gula lagi. Beli lagi, bibinya beli gula, kemudian pulang ke rumah, oleh Ibu Nurjanah, gula 1 kilo dimasukkan lagi ke toplesnya. Terus Ibu Nurjanah bingung, kenapa Bi? Kemarin sih 1 kilo penuh 1 toples, kalau sekarang kok 1 kilo enggak penuh ya 1 toples. Nah, selalu kita begitu ya bertanyanya. Aneh. Yang dipertanyakan apa? Berarti timbangannya kan sebagai alat. Timbangan sebagai alat pengukur. Timbangan sebagai alat pengukur setiap kali digunakan memberikan hasil ukur yang berbeda. Ketika timbangan sebagai alat pengukur setiap kali digunakan memberikan hasil ukur yang berbeda, kemarin sekilo penuh, sekarang sekilo nggak penuh toplesnya, begitu ya. Maka kita sebut dia kan tidak konsisten, tidak stabil. Atau dengan kata lain, alat ukurnya tidak terpercaya, tidak andal, tidak ajeg. Inilah yang disebut sebagai konsep reliabilitas yang paling sederhananya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita juga punya alat ukur, misalnya kita punya kuesioner mengenai sikap terhadap PPKM darurat. Ada 20 item skalanya misalnya mulai sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Kita berikan kepada sejumlah mahasiswa kita. Dapat skor. 3 hari kemudian diukur lagi oleh kita. Kenapa skornya beda-beda setiap kali diukur? Gitu ya. Artinya selama tidak ada perubahan yang signifikan pada individu responden kita, seharusnya alat ukur itu memberikan hasil ukur yang sama. Kalau alat ukurnya dia reliable.
Karena kalau alat ukur reliable, dia akan memberikan hasil yang konsisten, yang stabil, terandal, ajak, begitu ya, sehingga kita sebutnya dia sebagai terpercaya. Apabila dia setiap saat digunakan hasilnya beda-beda, itu disebut oleh kita tidak reliable. Begitu ya, itu adalah konsep sederhana dari reliabilitas. Nah, nanti reliabilitas itu akan diukur, dasarnya sama, korelasi produk moment Pearson, tetapi ada modifikasi sedikit karena ada banyak item yang di situ. Nah, penghitungannya ada banyak cara. Yang akan banyak digunakan oleh kita itu adalah ini yang paling akhir ya, alpha Cronbach. Saya bahas satu-satu dari atas ya metodenya, walaupun di dalam Unpadsas ataupun SPSS itu kita hanya ada si alpha Cronbach dan KR ya, kode Richardson itu ada. Kenapa kita nggak bisa menggunakan misalnya yang atas tadi? Sekarang yang pertama, test retest reliability. Reliabilitas tes retest itu model seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari ini dites, 3 hari kemudian dites. Kemudian tes di hari pertama dan tes di hari ketiga dibandingkan. Seharusnya kalau dia reliable, maka tes hari pertama dan tes hari ketiga tidak berbeda. Nah, kenapa jarang dipakai? Mahal Bapak Ibu. Karena kita harus melakukan 2 pengetesan, 2 kali pengambilan data, begitu ya, memakan waktu yang lebih lama, memakan biaya yang lebih banyak. Sehingga metode yang pertama ini, walaupun merupakan metode yang paling baik, tetapi lebih jarang digunakan karena memang dia mahal dan lama, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, parallel form reliability. Maka reliabilitasnya dibandingkan dengan tes lain yang sejenis. Kalau Bapak Ibu mau mengukur sikap PPKM darurat, ternyata Bapak dan Ibu selain sikap PPKM darurat pernah sebelumnya begitu ya, punya juga alat ukur yang mengukur tentang namanya istilahnya yang dulu adalah apalah namanya, bukan PPKM darurat dulu namanya apa ya? Apa yang namanya dulu lockdown tuh istilahnya PSBB. PSBB, betul ya, PSBB. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mengukur PSBB. Kemudian sekarang akan mengukur PPKM darurat. Ternyata ini kan hal yang paralel, hal yang hampir sama. Begitu ya. Ya sudah, sekarang kita bandingkan saja alat ukur PSBB dan alat ukur PPKM, dua-duanya kita berikan pada sejumlah responden. Kemudian kita bandingkan bagaimana alat ukur PPKM, sikap terhadap PPKM ini dibandingkan dengan sikap terhadap PSBB. Kalau dia berkorelasi tinggi, maka yang alat ukur PPKM juga merupakan alat ukur yang baik. Nah, itu adalah yang paralel form. Jadi dicarikan alat ukur yang sejenis, yang paralel. Kenapa jarang dilakukan? Sama, ini mahal. Karena kita harus mengukur atau menggunakan 2 alat ukur pada jumlah orang yang sama. Jadi pengambilan data akan makin lama, akan makin panjang, biaya makin lama, begitu ya, sehingga yang kedua pun jarang digunakan. Yang paling mudah adalah internal konsistensi, karena dengan internal konsistensi cukup sekali mengambil data, informasi reliabilitas bisa digunakan. Ada metode split half, dibagi datanya dibagi 2, kalau ada 20 item kita bagi 2, setengahnya 10 item ditotalkan, kemudian item setengahnya lagi ditotalkan, dikorelasikan, kemudian digunakan nanti rumus Spearman-Brown correction. Ada KR20, ada KR21, kemudian alpha Cronbach. Nah, kalau KR20 biasanya digunakan untuk khusus yang itemnya tadi 01 ya, di Kotomos ada itu ya, ada benar salah gitu ya. KR21 pengembangan dari KR20. Alpha Cronbach yang paling banyak digunakan. Di SPSS juga alpha Cronbach dipakai, kami juga di Unpadsas pakai alpha Cronbach. Kenapa alpha Cronbach paling banyak digunakan? Karena konsepnya mengatakan kalau suatu alat ukur dihitung reliabilitasnya dengan alpha Cronbach dan nilainya baik, maka dihitung dengan metode yang lain pun juga pasti baik. Nah, oleh karena itu, ya kalau begitu cukup saja alpha Cronbach saja yang kita pakai, begitu ya barangkali.
Nah, seperti apa rumusnya Al-Faqronbah adalah ini ya. K itu adalah banyaknya item, kemudian ada varians I dan varians X. Varians I itu varians setiap item, varians X itu adalah varians total. Nggak perlu dipusingkan rumusnya, tapi sebagai pengetahuan tentu harus punya. Nanti kita menghitungnya dengan alfa, dengan Unpad SAS. Jadi Bapak Ibu, korelasi item total untuk daya pembeda sudah diajarkan. Kemudian menghitung proporsi untuk tingkat kesulitan atau proportion of endorsement juga sudah ada. Untuk melihat distraktor juga sudah ada. Dan melihat reliabilitas dengan Al-Faqronbah juga sudah ada. Jadi ini adalah cara-cara evaluasi empirik di dari suatu alat ukur. Kita lihat contohnya. Berikutnya, koefisien reliabilitas itu harus berapa yang bagus? Beberapa buku mengatakan minimalnya 0,7. Ya, beberapa buku minimalnya 0,7 itu mengatakan bahwa reliabilitas alat ukur kita merupakan alat ukur yang baik. Kalau tadi pada daya pembeda dengan korelasi kita ambilnya minimal 0,3, 0,4, kalau reliabilitas inginnya 0,7. Nanti ada kaitan antara daya pembeda item dengan reliabilitas. Semakin item-item kita kualitasnya makin bagus, yang ditunjukkan dengan besarnya korelasi yang positif dan tinggi, maka koefisien reliabilitasnya juga akan semakin bagus. Sebaliknya, kalau item kita jelek-jelek, koefisien daya pembedanya rendah-rendah, maka reliabilitasnya juga akan rendah. Ya, nanti kita coba dengan beberapa contoh. Nah, yang ketiga, sebagai pengetahuan, saya sampaikan tentang validitas. Walaupun validitas belum ada di dalam Unpad SAS juga ya. Jadi kalau tadi reliabilitas bicara tentang keterpercayaan, konsistensi, keajegan begitu ya. Nah, kalau validitas itu bicara tentang ketepatan dan kecermatan dalam menjalankan fungsi pengukuran, gitu ya. Nanti kalau validitas itu lebih bicara tentang bukti-bukti empirik, sources begitu ya. Kalau di konsep yang baru itu adalah sourcesnya apa yang menunjukkan bahwa dia valid. Banyak sourcesnya. Sourcesnya akan banyak sekali yang menunjukkan bahwa dia itu memang tepat dan cermat. Tapi konsep sederhananya adalah begini. Kembali tadi kepada Ibu Nurjana yang menyuruh pembantunya tadi beli gula ke warung. Pembantu diminta lagi beli gula begitu ya. Bibinya diminta lagi beli gula oleh Bu Nurjana. Bibi beli gula lagi ke warung begitu ya, ke warung yang sama, tempat yang sama yang biasa dikunjungi ya warungnya. Pergilah si Bibi ke sana untuk beli warung, tapi penjaga warungnya itu beda begitu ya, yang lain begitu. Lalu Bu katanya mau beli warung, mangga berapa gulanya Bi? 1 kilo, bade ngagaleh gula 1 kilo begitu ya, mau beli gula 1 kilo boleh katanya. Lalu penjaga warungnya memberikan 3 timbangan begitu ya. Bi bade nganggo timbangan nu mana? Kanggo ngukur gula, bade nimbang gula. Mau menggunakan timbangan yang mana untuk mengukur gula? Yang satu ada timbangan yang digital begitu ya. Di situ untuk mengukur 1 kilo gula. Kemudian ada timbangan beras yang sangat besar begitu ya di warung itu. Dan ada timbangan yang kecil sekali yang biasa digunakan di toko emas begitu ya. Lalu kemudian si bibinya bingung begitu ya. Bade nganggo nu mana Bi? Mau pakai yang mana Bi untuk mengukur gula? Mau timbangan beras yang besar, mau timbangan digital gitu yang kotak biasa, tinggal naruh barangnya di situ dan timbangan emas begitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan juga seperti itu. Kita harus memilih mana yang paling tepat untuk mengukur atau menimbang gula. Tentu untuk menimbang gula kita akan pilih timbangan digital tadi. Karena kalau timbangan emas terlalu besar, kurang tepat nanti hasil ukurnya. Demikian juga kalau menggunakan timbangan emas yang kecil ya, karena dia tidak akan sanggup untuk mengukur gula 1 kilo ya. Karena jarang sekali kita datang ke toko emas beli emas 1 kilo begitu ya. Kalau beli emas kan
10 gram, 5 gram. Jarang orang yang beli emas 1 kilo gitu ya, enggak jarang ya. Nah itu. Nah ini yang disebut dengan ketepatan. Mana yang paling tepat untuk menjalankan fungsi pengukurannya, begitu ya. Nah itu validitas. Metodenya banyak, sources-sourcesnya banyak. Yang yang paling banyak digunakan itu adalah content validity karena tidak terlalu banyak hitungan-hitungan yang rumit. Tapi kalau yang banyak hitungan-hitungan yang rumit adalah yang construct validity yang sekarang banyak digunakan dengan itu tadi ya, menggunakan analisis faktor konfirmatori, menggunakan software LISREL ya, menggunakan structural equation model, itu adalah yang construct validity. Nah, ini juga belum ada di dalam Unpadsa, semoga ke depan kita bisa mengembangkan ke arah sini. Nah, itu lalu kemudian ini buktinya construct validity karena yang paling banyak digunakan secara empirik. Yang paling banyak digunakan itu adalah yang terakhir ya, analisis faktor, yang konfirmatori, yang banyak sekarang dihitung atau dilakukan penghitungannya menggunakan software misalnya LISREL, Amos, begitu ya, dan sebagainya di situ. Nah, itu adalah tentang validitasnya. Ini tidak perlu. Ini nanti ini saja sebagai bahan bacaan saja, begitu ya. Nah, itu mungkin konsep sederhananya untuk penghitungan secara empirik, bukti-bukti mengenai bahwa alat ukur itu baik ataukah tidak, begitu ya. Nah, berikutnya sebelum diberikan kepada Pamus untuk bantu Ibu dan Bapak menggunakan Unpadsas, saya mau demokan dulu dari Unpadsas mana nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh saya di dalam paparan yang barusan ya. Saya share screen lagi sebentar ya. Unpadsasnya sebentar ya, Unpadsasnya nanti. Nah, ini sudah terbuka Unpadsasnya. Saya demokan dulu, baru nanti Bapak Ibu mencoba begitu ya dengan Pak Mus bersama-sama. Saya share screen Unpadsas sebentar ya. Mana ya Unpadsasnya? Ini. Apakah sudah terlihat Unpadsasnya? Sudah ya? Baik, ada, kalau Bu. sudah. Ada, Bu, sudah. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu tadi sudah banyak yang sudah mengaktifasi ini ya. Nanti kalau ada masalah sebentar dibantu oleh Pak Mus ya. Kalau yang masih ada masalah tenang aja, masih cukup waktu. Kalau yang sudah nanti kita bisa login di sini. Saya masukkan email saya, bukan yang ini karena saya ada 2 email. Saya gunakan email yang Unpad. Ini, kemudian ada password, saya login. Begitu sudah login keluarnya ini. Punya Bapak Ibu nanti sama semua kecuali di sini ya, area adminnya nggak ada. Karena admin itu khusus bagi yang pengembang begitu ya. Nah, saya akan keluarkan dulu contoh yang sudah ada di Unpadsas. Nanti diajarin kepada Bapak Ibu bagaimana menginput datanya. Saya tinggal buka, jadi ini nggak perlu install ya Bapak Ibu, langsung sudah bisa dipakai ini ya. Nggak perlu install, nggak perlu apa, udah diaktifasi langsung jalan semuanya. Saya buka satu file dari contoh yang ada di sini ya. Saya keluarkan contohnya adalah yang ini ya, PM sampel 1. Bapak Ibu, ini saya buka, diklik saja PM sampel 1. Ini datanya, begitu ya. Nah, ini adalah data yang sudah diinput untuk alat ukur yang bentuknya pilihan berganda ada benar salah. Kunci jawabannya di baris 1. Kunci jawaban di baris 1. Jadi ini adalah alat ukurnya terdiri dari 15 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Makanya semuanya ada A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Karena 4 pilihan jawaban. Ini sebetulnya kasus mengambil dari mahasiswa saya. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada mahasiswa saya. Ini nama mahasiswa saya ya. Ini kunci jawaban yang baris pertama nih kunci jawaban. Kunci jawaban yang soal 1, kunci jawabannya B, yang kedua A, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kunci jawabannya. Lalu kemudian ini adalah jawaban daripada peserta. Datanya semua ada berapa ya? 99 ya. Ada lagi enggak? Enggak ya? Ada masih.
Banyak ternyata. Masih 158, ada berapa? Ini 2 kelas karena kemarin mahasiswa saya ada 158 ya. Ada 158 yang mengisi alat ukur ini. Oke, nanti diajarkan ya pada Bapak Ibu bagaimana menginput ini. Lalu kemudian dari sini bagaimana caranya? Sekarang kita tahu ini alat ukur saya nih yang sudah dibikin ini bagus atau enggak. Cuman tinggal klik di sini, analyze, ada psychometric test reliability. Analyze psychometric test reliability. Ada 2 pilihan. Alat ukur kita bentuknya maximal performance atau typical performance. Yang maximal performance itu yang mempunyai jawaban benar dan salah. Yang typical performance yang tidak mempunyai jawaban benar yang salah, yaitu alat ukur yang model skala Likert. Nah, saya buka karena ini adalah ada jawaban benar salah, saya buka yang maximal performance test. Tinggal diklik saja pada maximal performance test. Lalu mana yang akan dianalisis? Tentu kalau nama tidak akan dianalisis, itu data untuk kita saja. Maka yang dianalisis adalah item ke-1 pindah ke kanan, kedua, ketiga, keempat, sampai semuanya 15 item kita pindahkan ke kanan. Jadi menunya persis seperti menu di SPSS. Yang biasa sudah menggunakan SPSS, menunya mirip. Mana yang akan dihitung oleh kita? Ada scoring. Scoring itu menunjukkan mana yang benar dan salah. Item correlation ini adalah daya pembeda. Lalu kemudian pada deskriptif ini nanti ada deskriptif mengenai alat ukur dan alfa Cronbachnya. Ini kunci, ada 4 jawaban A, B, C, D. Ini saja. Pada pengembangan yang analisis psikometri, ada dosen juga, teman yang ikut juga mengembangkan, ahli psikometri, namanya Bapak Urip Purwono, sehingga di sini ada autorsnya, ada namanya Bapak Urip Purnomo, tapi dalam Purwono, tetapi pada kesempatan ini beliau belum bisa hadir ya, tapi pada saat mengembangkan ini bersama dengan Pak Urip. Ini sudah semuanya tinggal diklik semua, saya tinggal oke saja. Nah, ini hasilnya langsung keluar. Ini scoring. Orang pertama, siswa pertama nomor 1 salah. Jadi yang 0 itu adalah salah. Yang 1 itu adalah benar. Ini yang item 2 benar, item 3 benar, item 4 benar, ini salah, benar. Nah, ini scoringnya, dapatnya dia totalnya 9. Dari 15 soal, 9 yang benar. Yang kedua, dari 15 soal, 7 yang benar. Dan seterusnya. Ini scoringnya keluar dulu yang pertama. Nah, setelah scoring keluar, lalu kemudian apa berikutnya? Ini adalah, nah ini. BISER. BISER itu singkatan dari biserial. Inilah yang disebut oleh kita daya pembeda item. Mari 15 item, ini nilai daya pembedanya, BISER-nya. Yang tadi dihitung dengan korelasi item dengan total. Singkatan dari biserial. Item 1 kurang bagus nih. Kan tadi katanya minimalnya mau 0,3 ya. Berarti item 1 kurang bagus. Ya, nanti kita lihat kenapa item 1 kurang bagus. Lalu kemudian di sini nomor 13. Ya, kalau ini masih dekat-dekat lah 0,29. Tapi yang paling jelek adalah item 1 ya. Karena dia 0,16. Tapi nggak ada yang negatif ya, ini alhamdulillah positif semua. Tapi perlu kita tingkatkan, lihat yang item misalnya 1. Nah, ini melihatnya ya. Kemudian di sini ada pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, pilihan jawaban B, pilihan jawaban C, pilihan jawaban D. Proporsi dulu. Oh, dari proporsi itu ya berarti ini adalah 45,57% memilih jawaban A, ada 50,63% memilih jawaban B, ada 3,8% memilih jawaban C, ada 0% memilih jawaban D. Jadi karena tadi 4 pilihan jawaban, begitu ya, maka kita lihat sekarang ada berapa sih yang memilih di A, di B, di C, di D. Nah ya, sekarang kita lihat bagaimana cara mengevaluasinya. Proporsi 0,5063 itu sama dengan yang B. Ya, ini ya sama dengan yang B. Ini menunjukkan bahwa
kunci jawaban kita itu B. Bapak dan Ibu bisa lihat datanya, kunci jawaban kita di B sebetulnya. Ketika kunci jawabannya di B, jadi yang dituliskan di sini adalah proporsi untuk kunci jawaban. Ketika kunci jawabannya di B dan lebih banyak proporsi paling tingginya di B, maka item tersebut baik. Akan tetapi lihat di sini, tidak ada yang memilih D, 0. Ketika tidak ada yang memilih D, maka D tidak berfungsi sebagai pengecoh. Atau D tidak berfungsi sebagai distraktor. Jadi ketika D tidak berfungsi sebagai pengecoh atau distraktor, maka Bapak dan Ibu nanti pilihan jawaban D diganti. Karena dia bukan berfungsi sebagai distraktor atau pengecoh, karena nggak ada yang milih. Sama hal yang ini nih, ini nggak berfungsi sebagai pengecoh. Ini juga nih, nggak berfungsi sebagai pengecoh. Karena jawaban D nggak ada yang milih. Harusnya jawaban D ada yang milih, ya. Orang yang nggak belajar kalau bingung harusnya dia milih. Kenapa nggak ada yang milih D? Ya itu nggak berfungsi sebagai pengecoh sehingga pilihan jawaban D-nya bisa diganti. Nah lalu kemudian saya akan menunjukkan hasil yang lain ya. Hasil yang lain misalnya yang mana ya, di bawah aja ya, yang di bawah ini ya. Nah ini ya, soal 14. Bapak dan Ibu lihat soal nomor 14. Soal nomor 14 atau soal nomor 13 ini menarik. Pilihan jawabannya itu adalah jawaban benarnya 2658, berarti dan di sininya adalah 2468. 2468 berarti pilihan jawaban A. Ya. Pilihan jawaban A. Yang betul adalah pilihan jawabannya A. Harusnya jawabannya banyak mengumpul di A. Karena jawaban yang betul itu adalah A. Lucunya banyak sekali yang menjawab di D. Kok kenapa ya banyak yang menjawab di D? Bahkan yang menjawab di B juga banyak. Kunci jawaban itu adalah A. Kunci jawaban. Tapi jawaban peserta terbagi, ada yang menjawab di B dan yang banyak menjawab di D. Kalau C sedikit. Nah, kalau menemukan kejadian seperti ini, Bapak dan Ibu harus periksa kunci jawabannya. Ada yang salah nggak di kunci jawabannya? Tertukar enggak? Nah, itu adalah salah satu cara melihatnya. Ya, nah ini adalah semuanya sudah ada. Lalu kemudian di sini ada, nah ini ya. Ini ada ke bawahnya, ini nilai alfa Cronbach 0,6215, harus ditingkatkan sedikit lagi supaya sampai 0,7, begitu ya. Ini adalah jumlah peserta, rata-rata skor, simpangan baku, kemudian varians. Ini nilai alfa Cronbach, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Kemudian yang di bawah adalah korelasi item dengan korelasi antar item. Nah, ternyata berapa tadi alfanya? 0,6215. Kita maunya 0,7 begitu kan ya? Tapi kalau saya lihat dari atas, mana yang kurang bagus? Tadi kalau melihat daya pembeda itemnya, yang kurang bagus yang ini ya. Item nomor 1. Item nomor 1 ini kurang bagus. Coba bagaimana sekarang kalau item nomor 1 kita tidak ikutkan di dalam analisis. Alfa Cronbach kita segini ya, 6215, 0,6215. Sekarang kita coba lagi analisis dengan cara yang sama, tetapi item 1 tidak diikut sertakan karena kurang bagus. Ya, maka kita mulainya dengan item 2. Item 2, 3, 4, dan seterusnya sampai kepada item nomor 15 dimasukkan, kecuali item 1 tidak. Kita hitung kembali, ini, kemudian oke. Nah ini ada hasilnya, kelihatan ya nomor 1 nggak ada, karena mulainya dari nomor 2 sampai dengan nomor 15. Item nomor 1-nya tidak dianalisis.
Ketika item nomor 1 tidak dianalisis, kita lihat Cronbach alfanya meningkat menjadi berapa? Nih, dari 6215 menjadi 6486. Ya, jadi dari 6215 0,6215 alfa Cronbach meningkat menjadi 0,6486. Apa artinya? Semakin kualitas itemnya bagus yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang tinggi di sini, maka ini akan semakin tinggi reliabilitas yang dihitung dengan alfa Cronbach-nya. Oke. Ini mungkin salah satu contoh dulu yang saya saya berikan gitu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, Bu moderator, Ibu Fitri, apakah akan tanya jawab dulu atau langsung akan mencoba untuk Unpadsasnya ya dulu Bu Fitri? Ada satu pertanyaan Bu di chat, tampaknya biar saya nggak bisa baca chatnya, boleh dibacakan? Baik, saya akan bacakan. Ini dari Bapak atau Adik Daryaman ya. Izin bertanya, apakah diperbolehkan menggunakan aplikasi Anates sebagai aplikasi alat ukur atau harus pakai Unpadsas? Yang saya tahu di aplikasi Anates itu ada daya pembeda, bahkan tingkat kesulitan soal pun ada. Silahkan Bu Ratna. Baik, Bapak, sebetulnya kan aplikasi sekarang berkembang banyak ya. Banyak sekali yang banyak yang mengembangkan. Jadi kalau untuk saya mau menggunakan apa saja itu boleh. Apa yang kami kembangkan di Unpadsas itu hampir mirip dengan yang namanya Itemman begitu ya. Itemman itu yang paling banyak digunakan dan itu mirip begitu ya, seperti itu. Nah, tapi mungkin yang hati-hati itu adalah jangan sampai yang tadi seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor itu adalah jangan sampai kita melakukan pembajakan begitu ya, pembajakan, berizin, berlisensi. Nah, Itemman juga mahal ya. Mahal kalau kita mau menggunakan secara resmi ya. SPSE sama, sangat mahal kalau kita mau menggunakannya secara resmi. Jadi kalau penggunaan sih kalau untuk saya nggak menjadi masalah. Semuanya itu adalah baik, semuanya alternatif yang bisa digunakan. Hanya saja mungkin itu saja tadi ya, semoga kita semakin berkah tadi ya, seperti yang sampaikan Bapak Wakil Rektor dalam penggunaannya agar tidak melakukan pembajakan. Itu saja sih kalau untuk saya, silahkan kalau mau pakai yang manapun juga ya. Terima kasih. Sudah terjawab Pak Daryaman? Mohon izin bertanya, ya, ini dari barusan memperhatikan contoh soal. Jadi jika soal yang bisernya itu tadi rendah, berarti kan di soal berikutnya kita harus diganti atau soal itu bagaimana itu, Bu? Ya, mohon maaf itu dengan Pak siapa ya? Pak Daryaman. Oh, Mas yang tadi ya, betul. Ya. Baik, dengan Pak Daryaman. Pak Daryaman, jadi gini, di dalam pengembangan suatu alat ukur, apa syaratnya? Yang pertama dia adalah komprehensif dan relevan. Apa yang namanya komprehensif? Semua aspek dari alat ukur, dari konsep yang diukur, harus ada wakil itemnya. Misalnya, kalau dalam hal misalnya bentuknya pilihan berganda untuk soal-soal abilitas atau soal ujian. Saya akan mengukur pengetahuan siswa tentang statistik. Maka harus ada materi misalnya. Aspek pertama statistik deskriptif, aspek kedua tentang estimasi parameter, aspek ketiga tentang pengujian hipotesis. Misalnya ada 3 aspek ya. Statistik deskriptif, estimasi parameter, dan pengujian hipotesis. Saya ukur dengan item, di yang deskriptif saya turunkan 5 item, di dalam teori estimasi parameter saya turunkan 5 item, 5 pertanyaan, kemudian di bagian pengujian hipotesis saya turunkan 5 pertanyaan, itu itemnya 15 semua, diuji. Ketika diuji, keluarlah kemudian korelasi poin biserial atau produk moment Pearson-nya, keluar korelasi item totalnya yang menunjukkan daya pembeda item. Ternyata semua yang tentang estimasi parameter korelasinya rendah.
gitu ya, di bawah 0,3, ada yang negatif bahkan begitu ya. Berarti sekarang sebagai satu pengembang alat ukur saya tahu ini korelasinya rendah. Rendah-rendah semua bagian dari estimasi parameter. Kalau ini dibuang oleh saya semua, maka item tinggal 10. Yang 5 mengukur statistik deskriptif, yang 5 mengukur pengujian hipotesis. Nah, ini yang disebut oleh kita sebagai alat ukur yang tidak komprehensif karena ada bagian dari materi yang tidak terukur, yaitu mengenai konsep tentang estimasi parameter yang kemudian jelek semua dihilangkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu supaya ada komprehensif apa yang dihilangkan tuh harus diganti. Sehingga ada wakil item yang mengukur mengenai estimasi parameter. Jadi ini harus seimbang. Ada yang deskriptifnya ada, estimasi parameternya ada, kemudian pengujian hipotesisnya ada. Kalau demikian, bagaimana supaya pekerjaan kita tidak terlalu lama? Ganti item, uji coba lagi, ganti item, uji coba lagi. Betul kan? Jadi capek untuk uji coba alat ukurnya. Nah, supaya pekerjaan kita tidak terlalu lama, maka saat membuat item, peneliti disarankan membuat item yang banyak untuk masing-masing aspek. Jadi saya bikin item, misalnya 10 item tentang statistik deskriptif, 10 item tentang estimasi parameter, dan 10 item tentang pengujian hipotesis. Ternyata 5 item yang estimasi parameter itu jelek, buang. Nggak apa-apa dibuang. Karena masih ada 5 item sisanya yang dapat digunakan untuk estimasi parameter. Jadi dari hasil pengujian koefisien korelasi biserialnya, ada 10 item tentang statistik deskriptif yang bagus, 5 item tentang estimasi parameter yang bagus, 10 item tentang pengujian hipotesis yang bagus. Ada 25. Supaya seimbang, maka kita tinggal memilih aja. Di yang bagian statistik deskriptif kita kurangi, kita ambil yang koefisiennya tinggi-tinggi, kemudian yang bagian pengujian hipotesis kita kurangi juga, sehingga kita ambil juga item-item yang koefisiennya tinggi-tinggi, sehingga nanti dapat alat ukur yang komprehensif, ketiga aspeknya ada wakilnya, dan bagus-bagus itemnya ditunjukkan dengan koefisien-koefisien yang tinggi-tinggi. Jadi Pak, dengan pertanyaan Bapak tadi, boleh dibuang tapi harus ada gantinya. Karena itu syarat bahwa alat ukur komprehensif. Kalau misalnya begitu, supaya tidak sering membuang dan uji coba tidak terlalu lama, di awal bikinlah itemnya agak banyak sehingga kita bisa memilih. Kalau kita kan sebagai dosen sering punya yang namanya bank soal ya, tinggal milih aja item-item yang bagus. Itu barangkali Pak, mudah-mudahan terjawab ya. Sudah terjawab Pak pertanyaannya? Ya, sudah hatur nuhun Ibu. Sudah jelas ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi di chat, tapi saya ingin menyemangati begitu ya Bapak Ibu untuk pada sesi selanjutnya. Pak Mustafa. Suaranya hilang ya? Suaranya hilang, betul. Bu Fitri, halo, ya, ngelag ya. Bentar. Lagi. Ya. Jadi saya ulangi saja, saya menyemangati Bapak Ibu untuk aktif begitu ya, bertanya apabila ada yang tidak dipahami, karena selain Bapak Ibu akan lebih memahami, juga berpeluang mendapatkan door prize. Di akhir acara nanti akan diumumkan door prize pulsa 100.000 di zaman online ini sangat membantu ya pulsa tersebut ya. Oke, baik. Bu Fitri, selanjutnya karena Bu Fitri bicara tentang door prize, kalau link absensi sudah diedarkan oleh panitia? Sudah Bu, sudah 3 kali ya. Saya juga sekaligus mengingatkan Bapak Ibu untuk yang belum mengisi presensi, mengisi karena berpeluang juga untuk mendapatkan door prize dari absensi tersebut. Gitu ya. Baik, mungkin sambil Bapak Ibu boleh mengambil air minum dulu. Nah, hilang-hilang suaranya ya. Mungkin ya, atau cemilan mungkin ya, kita akan lanjutkan ke pemaparan dari sebelum Pak Mustafa. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu Ratna, boleh ya? Dari Tanto.
Tanto boleh diberi contoh simulasinya, Bu, katanya. Simulasi apa ya Pak Tanto? Boleh diperjelas? Nah, boleh Pak Tanto open mic saja. Yang skala Likert itu, Bu. Kan ini Oh, yang yang salah. Ya. Oke. Ya, lupa. Oke, saya tutup yang ini. Ini baru tadi yang ini. Sekarang kita coba yang skala Likert ya. Pak, ambil contoh dari sini saja. Nanti juga Bapak akan diajarkan. Yang skala Likert itu contohnya yang ini ya. PM TPT sampel. Nah, ini TM TPT sampel. Di sini nggak ada kunci jawaban ya. Tidak ada kunci jawaban di baris pertama. Jadi ini cuma satu, misalnya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Kebetulan ini pilihan jawabannya 4. Kemudian jumlah responden ada berapa ya ini ke bawahnya? Berapa nih respondennya? Masih ada nggak? Enggak ya, segini ya, hanya kurang lebih segini. Nah, ini adalah di inputnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Satunya tadi misalnya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Bapak Ibu masuk ke sini, psychometric test, reliability, ambil yang ini ya, typical performance test. Untuk yang skala Likert, ambil typical performance test, kita klik typical performance testnya. Ini, kemudian kita analisis semua dari mulai item pertama sampai dengan item nomor 19. Ada 19 item. Begini, kita klik ininya, scale-nya, pilihan jawabannya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita tinggal oke. Nah, ini sama ya. Ini daya pembeda yang tadi itu diukur dengan korelasi item dengan total ya. Inti adalah korelasi item dengan total dari 19 item. Nah, ini ya nomor 8 ya yang kurang bagus ya. Karena ini 0,1928, nomor 10, nomor 11, nomor 12 ya. Yang lain sih lumayan-lumayan ya. Ada lagi. Nah, paling ini ya nomor 19. Ini adalah proporsi yang menjawab. Pada pilihan sangat tidak setuju ada 17,17%. Pada pilihan tidak setuju 54,54%, pada pilihan setuju ada yang menjawab 26,26%, dan pada pilihan sangat setuju yang memilih 2,02% untuk item 1. Ini yang dibacanya adalah seperti ini. Ini yang namanya proportion of endorsement. Ini adalah namanya proportion of endorsement. Begitu ya. Lalu kemudian nilainya yang di bawah sama, ini kok alfa Cronbachnya 0,6083. Responden 99, total rata-rata skornya 50, simpangan bakunya 4,16. Varian 17,30, nilai minimum dan nilai maksimumnya ya. Nanti kita juga bisa lihat ini berapa tadi 0,6083. 0,6083 misalnya kita tidak masukkan ya, katakanlah item nomor ini ya, kurang lebih di sini ya yang jelek-jeleknya ya, 10, 11, 12 begitu ya. 10 betul 10, 11, 12. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke sini reliability, kemudian typical performance, ini kita analisa kembali, tapi 10, 11, 12 dimasukkan. Nah, kita masuk langsung 13 ya. 13, 14, sampai dengan 19. Nah, ini nggak dimasukkan, 10, 11, 12. Ini kita klik, kemudian kita kita hitung, maka alfa Cronbachnya naik menjadi 0, asalnya 6083, sekarang 0,6420. Sudah ada kenaikan ya, sedikit ya. Nah, di sini kita lihat 10, 11, 12 sudah diikut sertakan. Gitu ya. Jadi ada kenaikan ketika item-itemnya menjadi lebih bagus ya kualitas-kualitasnya. Tapi tadi ya syaratnya, karena ada syarat harus komprehensif, jangan lupa ketika membuang kita harus lihat aspek dari variabel yang kita ukur masih ada wakil itemnya ataukah tidak, begitu ya. Itu barangkali Pak Tanto, hanya perbedaan di sini saja, tapi pada dasarnya kesananya adalah sama. Ini adalah korelasi antar itemnya. Oh iya Bu, terima kasih.
Ya. Baik, terima kasih Pak Tanto. Tampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu Ratna. Tampaknya kita bisa melanjutkan ke materinya Pak Mustafa. Enggak, saya stop share dulu. Nanti kalau mau bertanya masih ada waktu, silahkan saja ya. Terima kasih Bu Fitri. Ini saya stop share. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Mus bisa mulai. Nah, Baik, terima kasih untuk moderator Bu Fitri. Bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa, berikut ini saya akan coba untuk menyampaikan materi tentang bagaimana menggunakan Unpad SAS ini. Di dalam grup sudah dikirim kalau tidak salah ya, itu tentang apa yang dimaksud dengan Unpad SAS dan apa yang dimaksud dengan Unpad SAS online atau Unpad SAS berbasis web. Ya. Jadi barangkali perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Unpad SAS seri analisis statistik ini pada awalnya dikembangkan dalam bentuk modul-modul yang berdiri sendiri, itu mulai dari tahun 2017. Kemudian dikembangkan secara terintegrasi ya, mulai tahun 2017 tersebut. Nah, dari penelitian yang dilakukan terhadap para pengguna Unpad SAS, termasuk juga waktu kita melakukan KKN juga di IAID pada tahun 2018 kalau tidak salah ya. Kita memperoleh fakta waktu itu bahwa pertama Unpad SAS ini secara umum memiliki performa yang baik dalam melakukan analisis data. Yang kedua, Unpad ini memiliki fitur analisis yang belum disediakan oleh aplikasi sejenis lain. Tadi contohnya sudah disampaikan oleh Bu Ratna. Kemudian yang ketiga adalah Unpad SAS masih dapat diperoleh secara cuma-cuma sehingga para pengguna aplikasi sejenis dapat menggunakan Unpad SAS. Nah, ini sedikit berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor ya, bahwa selama ini kita banyak menggunakan software untuk analisis statistik ini seperti halnya SPSS ya, kemudian yang lainnya itu harganya cukup mahal, maka kami mencoba untuk membuat software alternatif yang memungkinkan dapat digunakan oleh banyak pihak dengan biaya serendah mungkin. Bahkan untuk Unpad SAS yang versi web pun itu sebetulnya software yang cuma-cuma, yang ada itu hanya pengganti buku ya. Yang kita sempat lakukan pelatihan di IAID dulu adalah untuk Unpad SAS yang versi pertama atau edisi pertama. Sebetulnya sudah ada edisi yang kedua. Bapak-bapak bisa melihat di dalam laman web kita ya. Itu edisi keduanya. Dan sebetulnya sudah ada edisi ketiganya, cuma belum sempat kita publikasikan. Dari hasil uji coba di lapangan tersebut juga, kita menemukan fakta bahwa Unpad SAS ini masih dipandang memiliki kekurangan. Ada dua kekurangan yang pokok yang berhasil kami himpun. Yaitu pertama, bahwa Unpad SAS ini hanya dapat dioperasikan pada sistem operasi Windows. Sehingga teman-teman kami di kampus pun di Unpad yang menggunakan misalkan Mac, ya, menggunakan Linux, dan lain-lain, mereka tidak dapat menggunakan Unpad SAS ini. Walaupun sebetulnya dapat juga menggunakan virtual machine ya untuk keperluan tersebut. Yang kedua adalah Unpad SAS ini untuk database-nya itu menggunakan MySQL Server. Proses instalasinya ini dipandang kurang sederhana ya.
kami agak kesulitan untuk melakukan penyederhanaan karena MySQL Server ini adalah produk dari pihak lain, ya. Kebetulan kita menggunakan yang versi community-nya yang gratis, gitu, sehingga dapat didistribusikan kepada para pengguna Unpad SAS. Namun karena prosesnya kurang sederhana, sehingga itu juga berpengaruh terhadap Unpad SAS-nya itu sendiri. Nah, berdasarkan hal-hal di atas tadi, maka pada tahun 2021 sekarang ini, pengembangan Unpad ini dicoba dialihkan dari yang asalnya berbasis Windows menjadi berbasis web, ya, dan namanya kita tambahkan di belakangnya online. Jadi yang tadinya Unpad SAS menjadi Unpad SAS Online. Insya Allah Unpad SAS Online pun itu nantinya adalah free, tetapi ada mungkin ada biaya nantinya, ya, ada biaya itu sewa space barangkali, ya, karena ini harus kita gunakan disimpan di internet 24 jam. Jadi ada untuk pemeliharaan sistem itu mungkin ada biaya nantinya. Nanti kita lihat apa ciri yang bisa kita temukan, apakah kita masih bisa menggunakan Unpad SAS ini atau sudah tidak bisa, ya. Dengan dialihkannya platformnya dari berbasis Windows ke berbasis web, maka Unpad SAS Online ini dapat dijalankan pada sistem operasi apa saja sepanjang sistem operasi tersebut dapat menjalankan aplikasi perambah web, ya, seperti halnya Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, kemudian Safari, dan lain-lain. Juga kesulitan atau kegagalan karena tidak mengikuti petunjuk secara benar, ya, dalam melakukan MySQL Server ini dapat dihilangkan karena pengguna tidak perlu lagi menginstal MySQL dan Unpad SAS-nya ke dalam komputer yang digunakan. Para pengguna ini tinggal mengakses Unpad SAS melalui laman http m.unpad-sas.id, ya, atau dapat juga menggunakan HTTPS, ya, bukan HTTP. Bisa menggunakan m.unpadsas, bisa juga menggunakan m6.unpadsas.id, ya. Yang M6 ini adalah jika Bapak-Bapak menggunakan protokol internet versi 6, ya. Dan yang menggunakan versi 6 ini relatif lebih stabil. Semua fitur yang terdapat di dalam Unpad SAS ini akan tersedia di dalam Unpad SAS Online. Namun demikian, kami perlu waktu untuk mengkonversi kode sumber Unpad SAS dari bahasa C atau C++ ke bahasa PHP, Java, dan JavaScript. Nah, berbeda dengan pengembangan Unpad SAS berbasis Windows yang lebih mendahulukan modul manajemen basis data, pengembangan Unpad SAS Online ini lebih mendahulukan modul-modul analisis agar Unpad SAS Online dapat segera digunakan. Jadi nanti kita lihat, ya, untuk sementara Bapak-Bapak dan adik-adik akan menggunakan menginput datanya itu tidak langsung di Unpad SAS, melainkan menggunakan text editor atau menggunakan Excel, ya. Tampilan Unpad SAS di dalam perambah web itu adalah seperti yang terlihat di layar, ya. Ini kalau kita pilih ada 4 bagian. Yang pertama ini adalah yang paling kanan atas, itu kita sebut sebagai tombol-tombol atau perintah-perintah berkaitan dengan akun pengguna. Yang kedua di sini adalah informasi pengguna. Kemudian yang ketiga di sebelah sini itu adalah menu perintah. Dan yang paling besar di bawah itu adalah bidang kerja kita. Bidang akun pengguna ini digunakan untuk menampilkan tombol-tombol perintah yang berkaitan dengan akun pengguna, yaitu untuk keperluan registrasi, login, logout,
profil pengguna, dan lain-lain. Kemudian bidang info pengguna ini menampilkan jumlah pengguna yang sedang login dan jumlah pengguna yang sedang mengakses Unpad SAS. Saat ini misalnya kita lihat ya, yang sedang online di Unpad SAS ini adalah online 4/10. Jadi ada 4 orang login dari 10 orang yang sedang mengakses. Kemudian di sebelah atas di sini ini ada simbol untuk melakukan login, nantinya di sebelah kanan ini adalah untuk tombol registrasi ya. Kemudian menu perintah ini bisa kita lihat di sini ada untuk perintah yang berkaitan dengan file, editing, view, data, analyze ya, dan help. Kemudian bidang kerja kita atau bidang data atau luaran itu untuk menampilkan tabel yang sedang dibuka, luaran hasil analisis, dan informasi lainnya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Untuk akun pengguna, bagaimana kita melakukan registrasi? Ini dari peserta yang hadir sekarang di sini, saya lihat tadi baru ada berapa ya, 30-an yang sudah melakukan registrasi ke dalam Unpad SAS. Nah, kalau kita belum melakukan pendaftaran sebelumnya, maka kita tidak dapat mengakses si menu-menu ini ya, perintah-perintah yang ada di sini. Jadi terlebih dahulu kita harus melakukan pendaftaran atau registrasi. Ini gunakan tombol yang sebelah kanan atas. Klik seperti ini. Di sini silakan masukkan full name ya, nama lengkapnya, di sini alamat emailnya, kemudian nanti di sini passwordnya apa, dan tulis ulang password tersebut. Full name di sini adalah nama lengkap ya. Sebagai nama lengkap sebaiknya gunakan huruf pertamanya adalah huruf besar ya. Misalkan kalau saya di sini gunakan M-nya besar ya, kemudian tuliskan di sini lainnya kecil. Kemudian saya gunakan seperti ini ya. Kemudian alamat emailnya, misalkan saya gunakan ini yang mustafa60@gmail.com. Passwordnya silakan tuliskan di sini ya. Kemudian kalau ambil contoh aja ya. Kalau kita klik register di sini, maka nanti akan muncul bahwa email tersebut telah terdaftar. Artinya email ini sudah didaftarkan sebelumnya. Ya. Tadi ada beberapa yang bertanya kepada saya, nggak bisa register. Karena mungkin di sini bahwa email tersebut sudah terdaftar. Bisa juga nanti di sini kalau belum digunakan email tersebut, maka nanti Bapak dan Ibu akan termasuk adik-adik itu akan menerima notifikasi dari kami ke alamat email Ibu ya, atau Bapak dan adik-adik. Di sana ada perintah untuk melakukan aktivasi ya. Aktivasi ini hanya satu kali ya. Aktivasi ini hanya satu kali. Jadi sesudah diaktifasi, kalau diaktifasi lagi itu akan muncul pernyataan bahwa aktivasi ditolak ya. Tadi ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, kok kenapa ditolak katanya aktivasinya? Itu karena sudah diaktifasi sebelumnya ya. Jadi kalau sudah diaktifasi satu kali, maka aktivasi yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan ditolak ya. Kalau sudah diaktifasi, maka berikutnya kita bisa melakukan langkah login ya. Langkah login, gunakan tombol yang kedua dari kanan, ini. Klik, kemudian masukkan di sini. Yang dimasukkan boleh alamat emailnya, boleh nomor PIN yang dikirimkan pada Anda ya. Passwordnya tuliskan di sini. Misalnya di sini saya tuliskan. Kemudian kita klik login. Kalau misalnya salah, maka akan ada error seperti ini. Email atau PIN atau password salah ya. Kalau benar kita lihat contohnya. Sebentar. Ya,
login ya. Kita akan dibawa ke halaman seperti ini lagi ya, dengan tanda di sini tombolnya berubah jadi tombol logout ya di atas ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada simbol orang ya. Kalau di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik bisa melihat ini ada foto ya, karena saya sudah melakukan update profil untuk diri saya sendiri. Di sebelah bawahnya ini dapat dilihat sekarang bahwa yang online berubah menjadi ada 6 orang dari 14 orang yang sedang melakukan akses. Dan di sebelah kanannya di sini ada kuota. Kuotanya adalah 907 di sini ya. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik ya, kuotanya di sini saya berikan itu adalah 100 untuk pertama ya. Jadi kuota ini adalah kuota analisis. Setiap kali Bapak melakukan analisis, maka kuotanya akan berkurang 1. Ya. Jadi lakukan lagi analisis, berkurang 2, berkurang 3, dan seterusnya aja. 100, 99, 98, dan seterusnya. Ketika kuotanya ini sudah 0, maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adik-adik itu tidak dapat lagi menggunakan Unpad SAS. Nanti harus diisi ulang, itu konsepnya ya. Itu untuk yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang menu-menu di sini. Nah, sekarang tadi Bu Ratna sudah mencontohkan bagaimana membuka file. Sementara yang akan saya coba bahas di sini adalah bagaimana membuat tabelnya ya. Namun sebelum itu barangkali perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa biasakan kalau sudah selesai menggunakan Unpad SAS, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik itu menekan tombol logout di sini ya. Kalau tekan logout, maka kemarin di sini munculnya ada seperti ini. Ya, kalau login lagi, mau masuk, silahkan ditulis di sini. Ya. Oke, kemudian sebelum lupa, ya. Selain itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adik-adik juga dapat mengubah profil dari diri kita. Ya, klik di foto di sini, kemudian pilih user profile ya untuk menginput di sini, melengkapi ya. Kalau tadi kan waktu mendaftar cuma email, kemudian full name saja. Di sini lebih lengkap lagi, di sini ada nickname, ini nama pendek ya. Biasa kita gunakan di sini diisi dengan NPM biasanya ya, agar memudahkan kita melakukan evaluasi. Kemudian di sini bisa diisi dengan alamat rumah ya. Kotanya di mana, kemudian nomor telepon berapa. Kemudian di sini ada asosiasi ya. Kebetulan ada pilihannya umum dan Universitas Pajajaran. Mungkin nanti bisa kita tambahkan ya. Untuk di asosiat ini ada IAID Ciamis. Di sini ada keterangan tentang kuota, tapi di sini kuota tidak dapat diedit di sini ya, karena itu yang memberikan adalah kami. Ini adalah PIN. Jadi untuk login bisa menggunakan alamat email atau dengan menggunakan PIN di sini ya. Saya sudah, kalau kita mau mengganti foto, tinggal diklik saja di fotonya, klik seperti ini ya. Nah, nanti tinggal pilih foto dari folder yang kita miliki, kemudian nanti akan muncul di sini foto tersebut. Kemudian setelah selesai kita submit di sini ya. Itu untuk mengubah profil. Kalau ada pertanyaan, silakan diinterview saja. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang tabel data. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa yang pernah mengikuti pelatihan Unpad SAS pada tahun 2018 yang lalu, ada buku yang kita berikan, yaitu yang Unpad SAS, belajar statistika dengan Unpad SAS edisi yang pertama. Di sana ada keterangan tentang apa yang dimaksud dengan tabel data ya.
Nah, perlu disampaikan kembali seperti halnya Unpad SAS yang berbasis Windows ya. Unpad SAS online pun menggunakan MySQL sebagai server basis data. Setiap tabel diidentifikasi oleh akun pengguna dan nama tabel, sehingga penggunaan nama tabel yang sama untuk pengguna yang berbeda tidak akan bertumpang tindih ya. Jadi dapat dipastikan kalau si A membuat tabel X, si B membuat tabel X juga itu tidak akan tumpang tindih ya. Yang punya si A tetap punya si A, yang si B tetap punya si B. Jadi space-nya yang kita atur sedemikian rupa di dalam servernya ya, untuk memungkinkan kita dapat memiliki tabel-tabel yang yang bersifat pribadi begitu. Yang berikutnya adalah tentang struktur tabel internal ya. Seperti telah disampaikan di muka tadi bahwa pengembangan Unpad SAS online ini lebih mendahulukan modul-modul analisis agar Unpad SAS online ini dapat segera digunakan. Sehingga pengolahan tabel data dalam arti pembuatan dan penyuntingan masih belum didukung secara online. Tabel-tabel yang akan diolah harus dibuat dalam bentuk file teks atau file Excel. Jadi ini catatan yang pertama ya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik. File data itu dibuat di dalam bentuk file teks atau file Excel. Acuannya adalah sebagai berikut. Baris pertama, file teks itu harus berupa nama-nama variabel dengan ID dalam huruf besar di sini ya. Jadi ID, ini huruf besar ditulisnya. Ini sebagai variabel pertama. Dan setiap variabel dipisahkan oleh satu karakter tabulator. Gunakan tombol tab ya. Pak Mus, punten. Ya. Tampaknya kalau di tampilannya tidak terlihat. Oh iya, memang